Anda sedang mendengarkan Ngobat, ngobrol sehat bareng Puskesmas Tegal Barat. Ngobat, ngobat, ngobat. Ngobat! Ngobat, ngobrol sehat bareng Puskesmas Tegal Barat. Ngobrol sehat bareng Puskesmas Tegal Barat. Ngobat, ngobat, ngobat. Ngobat. Halo Jakwir Sehat, selamat datang di Ngobat, ngobrol sehat bareng Puskesmas Tegal Barat. Podcast yang akan menemani kamu dengan obrolan santai tapi penuh edukasi seputar kesehatan. Perkenalkan, saya Fozia sebagai host pada podcast ini. Di episode pertama ini kita mengangkat topik yang sangat penting dan sangat menjadi perhatian, yaitu campak. Karena saat ini campak sedang mengalami peningkatan kasus yang kita kenal sebagai KLB, kejadian luar biasa. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Dokter yang akan menemani kita kurang lebih 15-20 menit. Baik Bu Dokter, apa kabar Bu Dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini dengan Bu Dokter siapa nanti bisa ya Bu diperkenalkan. Oke, silakan Bu. Halo, perkenalkan saya Dr. Hikmah Farida dari Puskesmas Tegal Barat. Hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang campak ya Mbak? Oke, siap Bu. Iya, semoga dari ngobrol-ngobrol ini masyarakat lebih tahu tentang Betul. penyakit campak ini ya. Semoga juga bisa melindungi diri, melindungi keluarga, Siap, dan semoga siap. nantinya Oke. juga penyakit campak sudah tidak ada lagi di Indonesia ini. Iya. Oke Dok, bicara campak. Campak itu sebetulnya apa sih Dok? Ya, jadi campak itu adalah penyakit infeksi yang Oke. disebabkan oleh virus. Nah, virusnya ini namanya adalah morbillivirus. Dia itu masuk melalui saluran pernafasan kita, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Nah, campak ini ternyata bukan hanya menyerang anak-anak saja, tapi bisa semua umur. Tapi memang yang paling banyak sih balita ya, 1 sampai dengan 5 tahun. Oke. Sasarannya tadi balita juga ya Dok. Ternyata bahaya ya Dok ya. Terus gejalanya apa Dok? Jadi sebelum muncul gejala kita mulai dari inkubasi dulu kali ya Mbak Zia. Oke. Jadi masa inkubasi itu berarti masa dari si virus masuk ke dalam tubuh sampai dengan menimbulkan gejala. Nah, Oke. dia itu inkubasinya misalkan ada si anak A ya, kemudian main dengan si anak B. Nah, si anak A ini dia campak, kemudian bermain dengan si anak B. Nah, untuk sampai muncul gejala si anak B ini kurang lebih perlu 10 hari. Oke. Masa inkubasinya, jadi virus masuk kemudian menimbulkan gejala, itu namanya masa inkubasi. Inkubasi. Itu kurang lebih 10 hari. Nah, setelah itu baru muncul gejala-gejala. Gejala-gejala campak yang pertama adalah munculnya demam tinggi ya. Demam tinggi. Demam tinggi itu lebih dari 38 derajat, biasanya sih 3 hari. Awalnya 3 hari, kemudian disertai batuk atau pilek atau mata merah atau mata berair. Nah, setelah itu baru muncul tuh yang namanya bercak-bercak merah atau bercak makulopapuler. Jadi bercak merah agak menonjol sedikit ya. Itu awalnya di daerah belakang telinga. Nah, nanti 4 hari sampai seminggu itu menyebar ke seluruh tubuh. Oke, itu perlu dipahami ya Jakwir Sehat semuanya. Gejala campak. Nah, coba Bu Dokter, apalagi mungkin gejala campaknya itu? Nah, tadi setelah muncul bercak merah itu, nanti dalam waktu seminggu sampai dengan 1 bulan, Oke. itu bisa berubah menjadi kehitaman si bercaknya itu ya. Kemudian menjadi bersisik si kulitnya. Oke. Itu gejala-gejala awal campak. Gejala awalnya. Oke ya. Sudah tahu ya Jakwir Sehat ya. Sekarang bagaimana kita tadi sudah tahu gejalanya. Sekarang kira-kira berbahaya nggak sih Dok campak itu buat kita semua ini? Iya, yang banyak dipahami mungkin campak cuma demam sama bercak merah aja ya, tapi sebenarnya berbahaya. Oh gitu ya. Karena Oke. sebenarnya campak ini bisa menimbulkan komplikasi, terutama pada orang-orang yang belum memiliki kekebalan atau daya tahan tubuhnya lemah.
atau kurang gizi juga bisa muncul komplikasi. Jadi komplikasinya itu bisa muncul radang otak atau disebut ensefalitis, kemudian pneumonia atau radang paru-paru, terus kemudian ini radang telinga juga, terus bisa terjadi kebutaan juga, terus terjadi kerusakan otak yang progresif, terus juga terjadi diare, dan diarenya itu bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, komplikasi ini yang bisa menyebabkan kematian. Wih, ternyata berbahaya Cakwir Tegal. Kita supaya tetap waspada ya, yang namanya campak itu ternyata cukup berbahaya. Betul ya dok ya? Oke, tadi sudah tahu gejalanya. Sekarang boleh dong dok kita tahu gimana sih caranya supaya kita terhindar. Penularan campak sendiri itu gimana dok? Jadi penularannya itu mirip COVID ya. Oh, COVID. Jadi melalui bersin, batuk, terus kemudian bicara dari droplet orang yang terkena virus campak itu, kemudian keluar dropletnya, nah terhirup oleh orang yang sehat itu bisa terkena juga. Nah selain itu juga bisa dari alat-alat yang terkontaminasi. Itu penularannya ya dok ya. Kemudian setelah tadi kita tahu nih penularannya seperti harapannya nih Cakwir sehat ya bisa mencegah ataupun memutus ya supaya tidak terjadi penularannya. Nah, gimana dok itu mencegah supaya tidak kena campak? Gimana ya, dok? campak walaupun berbahaya tapi bisa kita cegah Iya, ya. Nah, cegahnya yang nomor satu adalah dengan imunisasi. Imunisasinya apa itu kira-kira dok? Jadi kalau sekarang imunisasinya MR ya. Jadi MR itu berarti M-nya measles, R-nya rubella. Jadi dia itu sekaligus satu imunisasi untuk mencegah dua penyakit, yaitu penyakit campak dan rubella. Nah, jadwalnya itu ada di umur 9 bulan, terus kemudian 18 bulan, dan pada saat SD kelas 1. Nanti itu pelaksanaannya berarti bulan imunisasi anak sekolah. Terus selain imunisasi juga tentu dengan meningkatkan daya tahan tubuh dari pola makannya, dari tidur, olahraga, juga menerapkan etika batuk. Jadi kalau yang sedang batuk pilek atau ada gejala-gejala tersebut harus pakai masker. Terus kemudian jangan lupa ya dok pakai ya. sabun. Itu juga menerapkan etika batuk. Kalau misalkan nggak pakai masker ya lagi batuk ya jangan sembarangan ya. Nah, terus ini etik batuk atau pakai tisu gitu. Ya tadi penularannya ya dok ya, gimana cara mencegahnya juga Cakwir sehat sudah tahu ya informasinya. Mudah-mudahan nanti bisa menerapkan nih, mencegah supaya tidak kena campak. Kemudian yang terakhir mungkin ini dok, ngobrol-ngobrol kita ini satu pesan nih, mungkin untuk Cakwir sehat di luar sana ya, pesannya supaya kita tidak kena campak. Silakan dok. Ya, jadi kami menghimbau kepada masyarakat ya untuk melengkapi imunisasi campak. Imunisasi MR tadi ya, anak usianya udah 9 bulan ya imunisasi. Nanti 18 bulan imunisasi lagi, dan pada saat SD juga ikut imunisasi lagi. Karena imunisasi itu bukan cuma melindungi diri kita juga, tapi orang-orang sekitar kita. Untuk Cakwir sehat, tetap tenang tapi harus waspada. Cegah campak dengan melengkapi imunisasi sesuai jadwal. Tadi ya usia 9 bulan, kemudian usia 18 bulan, dan usia SD kelas 1. Nah, imunisasi campak dilengkapi. Kemudian jika ada yang mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, segera periksa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, dan tetap terapkan PHBS.
Oke, terima kasih Bu Dokter atas penjelasan campak yang tadi sudah disampaikan. Oke, semoga apa yang disampaikan Jakwir sehat paham ya. Oke, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan melengkapi imunisasi. Saya Fauziah pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobrol Sehat bareng Puskesmas Tegal Barat. Jangan lupa subscribe Ngobrol Sehat bareng Puskesmas Tegal Barat supaya tidak ketinggalan episodenya. Terima kasih. Puskesmas Tegal Barat. Ngobrol sehat bareng Puskesmas Tegal Barat. Ngobat.